Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, baru saja kita saksikan bersama-sama ini ada tarian-tarian dan ini seru banget diselenggarakan di jalanan utama kota Jakarta yang biasa digunakan untuk Car Free Day ya. Dan ini kita lihat bersama tadi ada kostum-kostum merak, dan ini salah satunya ada dari komunitas perempuan menari. Dan ternyata komunitas perempuan menari ini juga akan menggelar satu pergelaran. Judulnya adalah Renggana. Seperti apa? Kita telah bersama saya Sekar Sari di studio. Ada Mbak Marina Joy. Halo. Hai. Mbak Joy. Mbak Joy ini selaku ketua dari pertunjukan Renggananya ya, dan ada juga Mbak Yulita Witantina. Halo. Hai, halo, selamat pagi. Selamat datang di Studio Voice of Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Iya, kita lihat di pakaiannya nih ya, di t-shirtnya keren banget, ada tulisannya perempuan menari. Yeay, selamat datang perempuan menari di Studio Voice of Indonesia. Boleh diceritain dulu dong perempuan menari itu apa sih? Mungkin boleh dari Mbak Lita ya. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya cerita sedikit mengenai komunitas perempuan menari atau kita singkat KPM ya. Jadi komunitas ini sudah berdiri 5 tahun yang lalu, sejak tahun 2018. Jadi bulan Januari tahun 2018. Waktu itu awalnya ada beberapa teman-teman kita, hanya 6 orang yang mendirikan. Nah, terus kemudian karena ternyata peminatnya cukup banyak, akhirnya teman-temannya pada gabung gitu. Awalnya dari 6 menjadi 20, terus menjadi 50, sekarang itu anggotanya udah hampir 200 ya. Gitu. Jadi spesifik kalau namanya juga komunitas perempuan menari, jadi perempuan semua. Perempuan semua. Iya, dan rentang usianya juga cukup panjang, cukup lebar gitu ya. Artinya ada yang belasan sampai yang 60 tahun juga ada. Jadi siapapun perempuan yang berminat untuk mendalami seni tari, khususnya seni tari tradisional, bisa bergabung di komunitas perempuan menari. Jadi spesifik tari-tarian tradisional ya? Iya. Meskipun kita ada juga beberapa kontem ya, cuman lebih fokus utamanya adalah kepada akar budaya tari Indonesia. Akar budaya tari Indonesia. Dalam rangka melestarikan juga memang tadi kan ya? Iya, betul. Oke. Keren banget. Nah ini latihannya berapa lama? Maksudnya sama 5 tahun itu rutin latihan kan ya? Oh rutin, jadi selama 5 tahun itu kita setiap Sabtu Mbak, gitu. Jadi latihannya. Jadi latihannya itu cukup panjang sih, dari jam 12 sampai jam 6. Tapi anggota boleh nggak ikut semua, karena dari jam 12 sampai jam 6 itu dibagi beberapa tarian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut lebih pagi jam 12, jam 1 atau agak sore, itu silahkan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya konsepnya di sini fun sih ya. Jadi untuk di KPM ini tidak hanya yang punya dasar tari sebelumnya, tapi siapapun yang sebelumnya juga belum pernah menari tapi ingin mempelajari tari Indonesia, itu bisa bergabung. Jadi nggak ada kriteria khusus deh, yang penting perempuan. Yang penting perempuan ya. Iya. Kalau Mbak Joy sendiri memang sudah dari awal bergabung dengan perempuan menari ini dari awal pendiriannya atau gimana? Enggak, aku tuh gabung dari 2019 ya. Aku gabung dari 2019 dan aku ngelihat kok kayaknya enak ya, semua bukan karena ibu-ibu ya, maksudnya benar-benar perempuan yang ada wadahnya untuk bisa nari bareng-bareng gitu kan. Jadi kegiatannya sangat positif menurut aku. Jadi aku terusin aja sampai sekarang. Dan komitmen yang dikagumin tuh komitmen pelatih, komitmen anggota, semuanya tuh benar-benar firm gitu. Kan kalau kita kan kadang-kadang udah bosen gitu, kok lucunya makin lama makin bertambah justru gitu. Anggotanya, jadi ya fun aja.
Di awal memang kalau untuk Mbak Joy sudah punya basic menari. Aku waktu sampai SMA, abis Sampai itu kan aku SMA. kuliah di Bandung, berhenti tuh. Heeh. Jadi basic aku emang cuman Bali ya, kalau di sini kan macam-macam gitu. Nah terus berhenti di waktu itu aku narinya di Gelanggang Remaja Jakarta Selatan aja karena deket rumah. Terus berhenti di kuliah berapa puluh tahun sampai ada gini lagi. Karena kalau Mbak Lita kan memang tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, memang punya dasar menari gitu kan ya. Iya. Nah tapi kalau misalkan nih kayak saya nih ya, yang benar-benar tuh nggak punya basic sama sekali nari gitu, terus mau ikutan, tapi nanti kaku kayak Kanebo gitu gimana? Dikasih air dulu biar nggak kaku. Ya apa namanya ternyata banyak gitu ya perempuan-perempuan yang mungkin waktu dulunya gitu waktu masih kecil atau remaja Iya. belum punya kesempatan gitu untuk belajar tari tradisional, mungkin karena tempatnya jauh atau misalnya hal lain gitu ya. Tapi sebenarnya kepingin gitu belajar gitu ya. Jadi apa namanya pada saat mereka, jadi kita kalau di KPM itu nggak semuanya langsung tarian yang susah gitu. Oh. Jadi memang ada yang misalnya belum punya dasar tari, itu ada tariannya sendiri yang sederhana. Apa Jadi, tuh tariannya? macam-macam sih. Jadi ada dari apa ya, kayak dari Toraja, ada Pagelu, itu kan nggak terlalu sulit gitu ya. Lenso gitu kita juga punya, dari Minahasa itu juga tarian lebih ke arah tarian pergaulan masyarakat sih gitu. Jadi bukan tarian yang apa namanya sulit gitu, yang tarian pakem gitu. Tapi ya biasanya kan kalau di daerah-daerah suka ada tarian pergaulan ya, tortor Iya. misalnya gitu ya. Jadi nggak usah harus yang nari gitu. Tapi kan ada tari pergaulan masyarakat yang bisa kita angkat gitu, yang simple. Jadi mereka seneng gitu belajarnya. Nanti kalau misalnya udah apa namanya mereka udah bisa terus melangkah lagi ke tarian yang berikutnya atau apa gitu. Jadi nggak perlu khawatir atau nggak perlu minder ya kalau yang mau gabung atau mau ikutan, tapi aku kok nggak punya basic sama sekali. Nanti kalau teman-teman yang udah pada jago gimana gitu ya, aku harus Iya. dari awal banget gitu. Nggak apa-apa ya, akan diajarin gitu Iya, dari awal iya, banget ya. Diajarin. Akan Terus diajarin. oke lah, misalnya Lita nih backgroundnya kuat banget, misalnya dari kecil sampai umur segini gitu ya nari terus. Misalnya ada orang yang bisa benar-benar nggak bisa atau nggak punya background itu, ya kita tuh saling ngajarin sebetulnya, saling bantu gitu. Nggak ada yang senior, nggak ada yang lu nggak bisa lu di sana deh, nggak. Ya Jadi gitu, jangan dan- takut dijudge ya, kok dia gitu banget sih gitu nggak ya? Enggak ya. Nah ini kalau untuk pengajarnya tuh siapa aja sebenarnya? Kalau untuk pengajarnya ada 2 pelatih yang memang sejak KPM didirikan itu terus melatih sampai sekarang. Namanya Bang Ucuy, nama lengkapnya Supriyadi Arsyad atau disingkat BU, sama Mas Bambang, namanya Istiadi Bambang itu ya, disingkat MB gitu. Jadi kita mengenal BU sama MB. Nah ini 2 pelatih ini yang tetap dari mulai KPM didirikan ya. Nah selain itu kan seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada beberapa tarian yang diperlukan yang pelatih khusus yang memang expert di situ. Contohnya misalnya tari Jawa atau tari Bali. Nah kalau seperti itu kita memanggil pelatih tamu yang memang khusus profesional mendalami tarian tersebut gitu. Jadi macam-macam sih, ada banyak gitu. Oke, dan ya tentunya ada kontribusi nggak sih atau mungkin syarat tertentu untuk bisa ikutan tadi selain perempuan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Yang penting perempuan dan dia berminat untuk mendalami seni tari Indonesia, itu aja sih. Oh, Iya. oke. Tapi Jadi nggak harus yang apa ya, penari-penari yang ramping gitu, yang ya contohnya Iya, kayak iya. kita gitu. Extra size. Jadi wah, santai aja. Jadi Iya. tari di sini kita lebih apa ya, lebih mengarahkan kepada
kita punya seni tari Indonesia dan kita juga harus mempelajari ya semua lapisan gitu ya. Apalagi sebagai perempuan kan juga bisa ngajarin anaknya atau keluarga lain, mengajak teman-temannya gitu. Kalau perempuan kan lebih ini ya gitu ya, lebih kuat influence-nya kan. Nah, jadi mereka nyaman gitu dengan diri sendiri. Jadi kita nggak harus yang nari itu harus begini, harus begini. Ya kadang-kadang yang namanya kita udah banyak yang usianya 40 tahun ke atas ya, dengkul juga udah susah duduk gitu. Jadi ya nggak dipaksa juga gitu. Ada yang misalnya ankle-nya memang udah ada bermasalah atau apa kayak gitu ya. Jadi apa ya bisa di-adjust lah gitu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi ada juga penari yang masih muda-muda gitu ya, yang masih energik, yang masih apa ya disesuaikan gitu. Makanya di KPM ini fleksibel lah gitu istilahnya gitu. Jadi memang sebetulnya ingin menunjukkan juga nggak sih kalau siapapun kamu, latar belakang apapun, mau usia berapapun, latar belakang sosial ekonomi ya semuanya, kalau emang mau nari boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Iya, kan budaya kita juga ya yang harus siapa lagi kalau yang nggak melestarikan kalau kita nggak kita sendiri ya gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya tujuannya juga gitu. Oke. Nah ini mungkin ada untuk pemilihan tari-tari untuk dilatih ya setiap minggunya. Ini ada mungkin apa ya kecenderungan tertentu atau ada genre-genre misalkan yang tradisionalnya tuh yang nggak yang gimana ya, yang nggak banyak pakem-pakem, atau yang gimana kalau setiap minggunya itu pemilihannya? Mungkin Mbak Joy bisa jelaskan. Kalau pemilihan tarian itu biasanya kita bukannya random ya, misalnya biasanya nih sejauh yang saya ikut, biasanya kita itu kan persiapan untuk misalnya gini, setiap tahun kan kita ada pagelaran besar. Ya kan, yang nanti yang Renggana ini misalnya. Nah itu tuh kita udah mulai sedikit-sedikit tuh dilatih tuh dari setiap minggunya. Mulai dari misalnya ini Renggana nih, nanti habis Renggana kan sekitar bulan Desember kita udah mulai rutin lagi latihan seperti biasa. Nah itu biasanya pelatih akan cari feel-nya tuh, mulai dari tarian yang baru yang dia ciptakan, pelatihnya menciptakan tarian juga ya. Terus dan tarian-tarian yang emang udah ada di Nusantara ini gitu. Jadi emang nggak ada yang ini harus nari ini, enggak. Jadi biasanya setahun itu pelatih itu udah mulai feel nih mau ditampilin apa sih untuk tahun depan gitu. Enaknya jadi temanya mau apa nanti diarahin ke situ ya biasanya gitu. Oke. Jadi memang dengan pergelaran ini tuh menjadi semacam apa ya, tujuan dari setiap latihan tuh kita arahnya mau ke situ. Jadi dari setiap tahun sudah dipilih untuk tarian-tariannya seperti apa. Tapi yang menarik ini kan kalau untuk Mbak Lita sendiri sama Mbak Jo ini kan perempuan-perempuan yang bekerja juga ya. Nah, tadi udah sempat disebut lah ya namanya ibu-ibu ya, dengan ya memang namanya pekerjaan domestik bukan cuma kewajibannya punya perempuan aja, tapi kan ya memang itu juga lumayan lah ya, banyak PR yang harus kita lakukan selain juga yang ada di kantor-kantor gitu juga. Nah ini apakah menjadi tantangan dan ada nggak sih justru yang anggota-anggota tuh yang bolak-balik gitu, nanti masuk, nanti datang, nanti berhenti, hilang, terus kemudian tahun depannya baru datang gitu, banyak juga. Apakah ini kemudian menjadi tantangan? Lita apa aku ya? Boleh dua-duanya. Boleh. Mungkin apa sharing juga nanti ya untuk bagi waktunya gimana gitu. Ya emang benar ya, anggota kita itu 50-50 lah, ada yang 50% pekerja wanita, ada yang emang ibu rumah tangga gitu ya, dengan segala macam keperluannya gitu. Jadi memang ada sih yang kadang suka off dulu nanti lanjut lagi. Nah itu yang saya bilang tadi, mereka sih apa ya, tetap komitmen gitu loh. Ya, jadi kayaknya mereka menikmati untuk berada di komunitas ini sekalipun mereka sibuk gitu, gitu. Seperti Lita dan saya juga kan sibuk juga ya, maksudnya bekerja juga gitu. Tapi ya tetap aja gitu karena enjoy. Oke, jadi nggak ada yang ghosting tiba-tiba hilang terus datang kembali gitu, itu biasa ya menanggapinya ya. Jadi apa namanya kan kita juga tidak memaksakan keanggotaan itu harus menetap gitu ya, karena kondisinya kan berbeda-beda ya, ada yang bekerja, kemudian ada yang punya mungkin kesibukan lain atau hal lain. Jadi memang kita
selama memang mereka masih bisa mengikuti ya silakan. Nah kebanyakan ya melihat dari kondisinya sekarang ini malah tambah banyak sih Mbak. Ya jadi patah tumbuh hilang berganti gitu loh ya. Yang hilang misalnya ada 10 tiba-tiba yang datang 50 gitu. Jadi memang itu terus bertambah gitu. Meskipun nggak bertambah dari awal itu nggak ada yang hilang gitu, nggak juga ada gitu. Nah kita juga kasih kesempatan misalnya mereka lagi ada kebutuhan yang misalnya ada keperluan mau cuti gitu juga bisa gitu. Jadi ada bisa cuti juga terus nanti bisa bergabung lagi gitu. Jadi kita sih kepengennya sih komunitas ini nggak terlalu rigid gitu ya. Jadi kita kepengennya memang kita seneng di situ gitu. Jadi tanpa harus ada paksaan, dengan sendirinya teman-teman itu juga aduh gue mau ikutan deh karena kangen kumpul-kumpul, kangen pengen latihan, kangen pengen bergibah ya gitu ya. Kan perempuan-perempuannya gitu. Jadi kemauannya masing-masing sih gitu. Dan kemudian juga komitmen ya, karena kan kita juga nggak bisa kita mau ikutan deh pergelaran tapi kita kan saya kerja gitu. Nah itu kan ya kita harus membagi waktu ya. Membagi waktu, kita tetap berkomitmen terhadap pekerjaan kita tapi kita juga berkomitmen juga terhadap komunitas ini gitu. Jadi ya gitu deh, kayak kita berdua ini seperti tadi ini kita ya atur-atur waktu deh gitu. Tapi apakah tidak menjadi tantangan ketika mau ada pertunjukan gitu atau pergelaran, kan biasanya udah ada formasinya, kemudian juga terkait juga kostum, kemudian juga segala macam, itu gimana? Jadi tantangan nggak? Iya jadi tantangan, tapi gini, jadi kita itu kan kayak kalau setiap kali mau pagelaran kita ada satu komitmen atau form yang harus diisi gitu. Jadi yang bersangkutan itu harus kayak komitmen dalam jangka waktu sekian sampai sekian dia harus hadir terus tuh gitu. Kalau enggak ya mungkin dengan sukarela mengundurkan diri atau gitu. terpaksa kita nggak bisa ikutkan gitu. Karena terus terang kan kalau misalnya dia sering nggak masuk itu berarti kan mengganggu formasi ya kan. Dan kita sulit untuk nampilin. Biasanya ya itu mereka sama-sama ngerti juga, oke deh saya nggak bisa kayaknya gitu ya. Udah saya untuk pagelaran tahun ini mungkin saya nggak ikut dulu gitu. Jadi emang benar-benar komunitas ini saling pengertian aja sih sebetulnya. Ya, jadi ada passwordnya juga kalau mau ikut pagelaran. Berarti kamu dari bulan sekian sampai bulan sekian tuh harus tetap masuk ya. Berapa bulan biasa untuk persiapan dan komitmen nih? Kita mulainya Juni ya. Juni. Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya, 6 bulan, 5 bulan gitu. Oke. Gitu. Baik. Tapi ini kan terkait tantangan untuk menjelang pagelaran ya. Kalau untuk secara umum Mbak Lita mungkin dalam menjalankan komunitas ini sempat ada tantangan atau mungkin membutuhkan dukungan yang seperti apa gitu? Ya kalau tantangan pastinya ada ya, macem-macem gitu ya, karena dengan semakin banyak orang pasti juga tantangan akan semakin banyak gitu ya. Ya tapi justru tantangan ini yang harus kita hadapi gitu dan kita cari solusinya gitu ya. Misalnya banyak yang tiba-tiba nggak datang lagi gitu. Nah kita harus bagaimana nih gitu, apa kita rekrut teman-teman lagi gitu. Terus kemudian ada yang misalnya nggak bisa nari ini, ya berarti kita harus coba di adjust tuh tariannya seperti apa gitu. Dan banyak banget sih tantangan gitu. Cuman ya kita ini aja, kita coba identifikasi gitu kira-kira apa sih yang menjadi masalah buat teman-teman gitu. Dan kita di kepanitiaan itu kita rembukan, cari jalannya yang win-win semua seperti apa gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil gitu sih Mbak. Karena tujuan utamanya tuh sama ya untuk komunitas ini adalah memberikan rasa percaya diri kepada perempuan-perempuan gitu ya, dan juga untuk having fun selain juga tadi untuk mempromosikan tari-tari tradisional. Nah kembali lagi tadi kan kata Mbak Lita ini untuk milih tarian yang mau ditampilkan aja tuh suka ini ya, suka seru ya. Kalau untuk Renggana ini gimana Mbak Joy? Tarian apa aja mau ditampilkan dan kemudian ada berapa orang yang terlibat? Ya, jadi Renggana ini kan Renggana ini kan judul Renggana itu artinya dulu ya. Artinya perempuan pujaan ceritanya. Jadi kita tuh menampilkan perempuan-perempuan yang mencintai budaya Indonesia
nggak hanya sebagai untuk ditampilin, tapi kayak apa ya, menimbulkan power dari dalam dirinya gitu loh. Ya ini falsafahnya tingkat tinggi sih ya sebetulnya dari pelatih kita. Nah jadi di Renggana itu akan ada 7 tarian lepas. 7 tarian lepas tuh nggak gabung gitu ya, dan 1 tarian garapan. Tarian garapan itu judulnya Sengat Tuah Penyengat. Tuah Penyengat. Jadi kayak diangkat dari novel Bukan novel, pasal 6 Gurindam. Oh. Ali Haji Muhammad Ali Haji ya, dari Kepulauan Kepulauan Riau ya, Penyengat ya, Riau. Penyengat. Nah, jadi memang falsafahnya tingkat tinggi nih dari pelatih kita. Jadi dari pasal 6 Gurindam itu diangkatlah menjadi 1 garapan. Pasal 6 tuh isinya apa ya? Jadi Pasal 6 itu ya. Jadi penasaran, bukan mau nguji ya, tapi kalau bisa sampai ke sana aja tuh juga udah. Pasal udah 6 tuh luar ya biasa saya loh. pernah dikirim sih, pernah nyari juga waktu itu karena pelatih kita kirim gitu ya. Saya tuh baca terus bengong, terus baca lagi bengong lagi gitu. Tapi pada akhirnya nanti pasti ngerti sih pas kita nanti penari garapan itu gitu. Nah jadi nanti ada 7 tarian lepas yang ditarikan oleh ibu-ibu ini, ibu-ibu perempuan pujaan ini gitu. Iya. Dan 1 yang garapan yang terinspirasi dari Raja Ali Haji itu. Iya. Oke, durasinya berapa lama ini untuk pertunjukannya? Oke, pertunjukan itu tanggal 4 November di Gedung Kesian Jakarta, itu durasi 2 jam. 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh. Iya. Oke. Didahului dengan tarian repertoar itu yang lepas-lepas 7, dan disambung dengan tarian garapan. Yang terlibat berapa orang? Oke, yang terlibat itu 93 orang. 93 orang. Iya. Penari ya, Penari. penarinya Penarinya 93. aja 93. Iya. Hampir setengah dari isi komunitasnya nih ikut ya. Iya. Dari Iya, 200 ya? betul. 75% dari 75% ya. Yes. Yang aktif. Oke, yang aktif. Gitu. Oh ya. Kemudian untuk apakah mereka semuanya terlibat atau enggak ya? Ada yang di bagian 7 yang lepas, atau ada yang di garapan, atau mungkin Ya, gimana sih Jadi biasanya? gini, 93 penari itu rata-rata ya secara rata-rata menarikan 2 tarian. Oh, Yang 2 tarian lepas dan garapan gitu. Heeh. Jadi setelah dia nari lepas terus dia akan untuk garapan. Jadi 1 orang harus minimal menghafalkan 2 tarian gitu. Oh, oke. Karena durasinya lumayan nih. Iya. 2 jam ya. Iya, lumayan 2 jam. Gitu. Oh, nah ini sejauh ini gimana nih kesiapannya nih? Udah biasa kali ya, Mbak ini ya? Iya, sebenarnya kalau biasa sih ya karena ini kita udah pentas kelima ya, boleh dibilang biasa. Tapi kan anggota-anggotanya banyak yang baru juga gitu. Dan kita ini di Perempuan Menari juga ada diciptakan tarian-tarian yang khusus untuk memang untuk KPM gitu, seperti tari Palembang Puan Betanggai, terus tari Kelape Puan itu dari Betawi, terus ada Bedaya Wanu Prasti Mataya itu dari Jawa Tengah, itu diciptakan khusus untuk KPM. Musiknya juga kan kita pakai musik live gitu ya. Jadi tentu aja perlu penyesuaian juga antara penari dan pemusik kan. Nah ini yang memang masih sedang dalam proses gitu ya. Kita lagi masih proses, ada waktu lah ya. masih sampai ya tanggal 4 kita November. biasanya udah menjelang pergelaran kita ada latihan intensif Tiap gitu. hari dong ini ya? Hampir tiap hari. Wah, sampai cuti-cuti kerja nggak nih jangan-jangan? Kalau hari biasa sih setelah pulang kerja, jadi mengakomodir yang kerja itu juga bisa hadir di latihan. Jadi kita mulai sekitar habis maghrib lah gitu, latihan sampai jam 10-an ya. Tadi malam jam tadi 10. sampai jam Iya. 10. Nanti juga hari ini Nanti gitu. hari ini juga gitu. Iya. Luar biasa loh, karena ya ini Jakarta ya, menyesuaikan menyesuaikan waktu orang banyak yang dengan latar belakang pekerjaan yang barangkali juga nggak semuanya kerjanya di Jakarta ya. Betul. Oh, Ada yang dari macet. kerjanya, ada yang kerjanya di Serpong gitu ya, harus datang ke Jakarta, harus dari Jakarta pulang ke Bogor atau tapi hebat sih. Selesai gitu kan. latihannya jam 10 malam, kemudian besoknya harus kerja lagi dan besoknya malamnya latihan lagi gitu ya. Iya. Luar biasa sih. Jadi ketika dibilang komitmennya itu dari
perempuan-perempuan di KPM ini memang luar biasa banget. Tapi apakah ini juga dari tahun ke tahun penyelenggaraannya, bagaimana sih Mbak Lita dan Mbak Joy ini melihat dari kematangan atau mungkin kekokohan, kesolidan dari tim? Apakah semakin dengan semakin banyaknya orang gitu, terus semakin banyak tantangan, atau mungkin di awal-awal orangnya baru sedikit tapi banyak dari penari profesional lebih gampang gitu? Kita enak ya. Sebenarnya dari awal KPM berdiri itu juga nggak semuanya penari profesional gitu. Oke. Jadi memang dari awal itu berdiri memang sudah mix ya, antara memang yang ada yang sudah penari atau yang bukan penari, apa basicnya. Nah semakin kesini kan semakin banyak ya. Kalau pas waktu awal pergelaran itu kita hanya 20 orang gitu ya. Nah sekarang itu udah 93 tadi ya. Berarti kan kalau kita lihat berarti kan semakin lama ya semakin meningkat ya. Artinya mungkin juga yang tertarik itu juga semakin banyak. Dan juga mungkin ya kalau saya lihat adalah kepengurusan KPM itu yang bisa membuat solid gitu ya. Karena tergantung juga kan dari kepengurusannya itu seperti apa ya. Kalau pengurusnya memang solid, terus kemudian memang komitmen tinggi, ya tentunya pasti membernya akan mempunyai rasa secure gitu ya, fun, secure kayak seperti itu. Jadi yang mungkin itu yang bisa membuat tambah banyak gitu sih. Oke, baik. Untuk Mbak Joy mungkin boleh dong diajak nih yang pingin nonton Renggana gitu, siapa aja boleh ikutan nonton dong ya? Iya. Jadi kita akan mengadakan pagelaran nih, komunitas penari dengan komunitas perempuan menari dengan tajuk Renggana. Itu tanggal 4 November di Gedung Kesenian Jakarta. Bila berminat boleh cek di Instagram kami, Perempuan Menari. Oke, Di ada situ tiket ada masuknya ya dan segala macam gitu ya? Ada kontribusi. Oke, baik. Nah ini ngebayangin serunya punya komunitas yang sangat positif, produktif juga gitu ya, dan saling support satu sama lain, pasti sesama perempuan. Ini pasti seru banget dan menghasilkan juga satu pagelaran setiap tahunnya yang pasti menjadi kebanggaan bersama ya, nggak hanya bagi komunitas tapi juga yang ikutan nonton ataupun juga para perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Nah, yang penasaran ataupun juga jadi tertarik untuk bergabung, memang belum telat ya mungkin belum bisa ikutan untuk yang pagelaran ini pastinya, tapi dari mbak-mbak berdua ini seperti disampaikan dari awal, pasti semuanya sangat terbuka ya kepada para perempuan-perempuan yang ingin bergabung. Dan ini terakhir mungkin ada closing statement dari Mbak Lita dan juga Mbak Joy. Oke. Jadi komunitas perempuan menari ini sedianya selalu berkomitmen untuk tetap melestarikan budaya Indonesia dan selalu selalu berkomitmen juga supaya budaya Indonesia itu tetap lestari gitu ya, dengan segala kesibukan perempuannya, misalnya ibu rumah tangga atau pekerja, itu kita tetap berkomitmen. Komitmen kita cuma satu, melestarikan budaya Indonesia gitu, dan selalu melakukan yang terbaik untuk itu. Oke, ya kalau ada hiburan membahas gosip-gosip artis terkini atau gimana itu bonus ya. Oh iya dong. Oke, Mbak Lita. Ya kita sebagai perempuan ya, kita kan juga yang bisa membawa, yang menginfluence lah ya orang-orang di sekitar kita ya. Jadi baik itu teman, keluarga, tetangga, siapapun gitu ya, bahwa perempuan ini bisa gitu ya, untuk sebagai person yang melestarikan budaya Indonesia. Tidak harus yang memang profesional atau apa, tapi kita semua sebagai perempuan itu bisa gitu. Oke. Ternyata semua perempuan itu bisa punya kontribusi dan perannya masing-masing dalam
memajukan budaya khususnya tari-tarian ya. Dan ini menarik juga nih karena barangkali di dalam stigma atau dalam masyarakat kita beredar kalau penari itu harus yang begini begitu dengan standar yang serem-serem gitu ya. Ini enggak ya. Dengan perempuan menari, semua perempuan boleh menari. Terima kasih Mbak Lita dan Mbak Joy. Sukses untuk pergelarannya minggu depan. Amin. Terima kasih. Sukses terus Terima kasih. untuk perempuan menari. Ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.